Indikator ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi perekonomian secara makro di samping pertumbuhan dan inflasi. Subindikator yang kerap digunakan dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu perekonomian adalah angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Angka partisipasi angkatan kerja secara mudah diartikan sebagai proporsi penduduk usia kerja yang umurnya 15 tahun ke atas yang sedang mencari kerja atas total penduduk berusia kerja yang sama dalam suatu perekonomian. Sementara tingkat pengangguran adalah proporsi dari penduduk yang tidak bekerja di antara penduduk yang masuk kategori angkatan kerja tersebut. Tren partisipasi penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja membentuk pola naik turun setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Secara rata-rata, tingkat partisipasi tersebut berkisar pada angka 66%. Sementara untuk tingkat pengangguran, angkanya berada pada rentang 3% sampai 6%. Sementara berdasarkan jenis lapangan kerjanya, semenjak awal 2010 lalu, lapangan pekerjaan di Indonesia didominasi oleh jenis pekerjaan sektor jasa, menggantikan sektor pertanian yang 2 dasawarsa sebelumnya terus mendominasi lapangan pekerjaan penduduk. Sementara penduduk yang bekerja di sektor industri atau manufaktur hampir secara konstan bertahan pada posisi 20% dari total jumlah penduduk yang bekerja. Perubahan struktur lapangan kerja ini menandakan perubahan ciri perekonomian Indonesia yang mengarah pada ciri perekonomian urban atau perkotaan. Transformasi ekonomi ini bukannya tanpa catatan. Bila kita kembali memperhatikan angka partisipasi angkatan kerja di atas, hal yang menarik adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja, kebalikan dari angka pengangguran, tingkat pertumbuhan angkatan kerjanya sebagaimana digambarkan sebagai berikut. Di sini terlihat di penghujung era ekonomi non-migas hingga masa pemulihan pasca krisis ekonomi 98, pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penduduk angkatan kerja mengalami perlambatan. Tren ini mengalami pembalikan pada pertengahan tahun 2000-an dan terus meningkat hingga puncaknya awal tahun 2010-an untuk kemudian kembali mengalami penurunan hingga data terakhir 2022. Grafik di atas merupakan moving average 5 tahun ke belakang dari masing-masing data pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja. Naik turunnya data baik angkatan kerja maupun jumlah tenaga kerja bisa ditafsirkan sebagai naik turunnya persepsi atas insentif yang ditawarkan lapangan kerja kepada penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Sebagai contoh, pasca terjadinya krisis 98, banyak pengusaha yang gulung tikar maupun kaburnya para investor yang sebelumnya menanamkan modal fisiknya seperti pabrik di Indonesia. Akibatnya, lapangan kerja menjadi menyempit. Kondisi ini menjadikan para pekerja untuk tetap di rumah dan tidak terus mencari kerja karena ketiadaan lowongan kerja yang tersedia. Pada jangka tertentu, penduduk yang terlanjur untuk tidak berinvestasi pada peningkatan skill tertentu akan kehilangan persepsi untuk bisa masuk lagi ke pasar tenaga kerja atau terjadi skill mismatch. Fenomena skill mismatch ini tentunya membutuhkan siklus waktu tertentu bagi para pekerja baru di masa selanjutnya untuk melatih diri sebelum memenuhi kebutuhan pada lowongan tersebut. Maka ketika waktunya tiba, para pekerja baru inilah yang kemudian akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja tersebut. Dalam kasus Indonesia, di 2 dasawarsa terakhir, fenomena itu paling mencolok terlihat pada pergeseran pekerja sektor pertanian ke sektor jasa. Semakin tidak layaknya usaha pertanian rakyat mengakibatkan ditinggalkannya sektor ini oleh para pekerjanya. Para pekerja yang berganti sektor ini tentunya tidak memilih sektor manufaktur yang umumnya membutuhkan skill kaku untuk bisa masuk ke dalamnya. Sektor jasa adalah pilihan yang paling dekat untuk berpindah
karena terdapat pintu informalitas yang masih mungkin dimasuki para pekerja non-skill, terutama sektor perdagangan. Aktivitas pekerja sektor informal ini bukan tanpa risiko. Memang mereka merasakan masa keemasan karena transformasi pasca krisis ekonomi 98 memberikan ruang bagi mereka untuk bisa berpartisipasi pada pasar kerja hingga puncaknya pada 2012. Seiring berjalannya waktu, pekerja sektor informal juga akan berhadapan dengan tantangan berusaha dan kemudian pembinasaan kreatif yang bisa mengancam keberlangsungan usaha mereka, yakni peningkatan teknologi maupun kelembagaan yang menciptakan jenis lapangan kerja yang baru, namun menggantikan jenis lapangan kerja lama yang kurang efisien. Gambar di atas menunjukkan bahwa meski terjadi tren laju pertumbuhan ekonomi masih pada posisi 5-6%, namun inflasi mengalami penurunan atau terjadi deflasi. Padahal tidak ada indikasi perubahan indikator jangka pendek yang bisa menghambat konsumsi, misalnya peningkatan kurs. Tren deflasi ini bahkan terjadi ketika para pekerja informal tadi masih bekerja, yang menandakan kualitas konsumsi pekerja saat itu juga cenderung rendah. Hal ini disebabkan rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari jenis pekerjaan tersebut. Tren deflasi ini kemudian terus dilanjutkan berbarengan dengan dimulainya siklus pelambatan jumlah pekerja pada awal 2020-an. Hal yang perlu juga dilihat adalah tren perlambatan jumlah pekerja ini mempertegas penurunan daya beli. Fenomena pembinasaan kreatif atau kita kenal dengan disrupsi telah mematikan pekerjaan-pekerjaan lama, terutama pada sektor informal. Padahal untuk bisa masuk kembali pada pasar kerja membutuhkan skill baru yang menuntut adanya investasi pada jangka menengah hingga panjang dari masing-masing individu. Pada saat itu, dimulai pada awal 2020-an, terjadi fenomena di mana para calon pekerja yang masih dalam masa tunggu untuk bekerja, misalnya karena masih bersekolah untuk mempersiapkan skill yang relevan di masa depan, ataupun para tenaga kerja informal, bahkan formal, yang menganggap skillnya tidak relevan lagi, memutuskan untuk tidak masuk pada pasar kerja dan mengakibatkan meningkatnya penduduk bukan angkatan kerja, sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Peningkatan penduduk bukan angkatan kerja ini tentunya memperbesar ketergantungan penduduk terhadap para pekerja yang masih tersisa atau yang disebut dengan generasi sandwich. Fenomena peningkatan generasi sandwich inilah yang menyebabkan konsumsi mengalami pelemahan. Kondisi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa dibutuhkan sebuah transformasi lain untuk siklus kerja baru di masa mendatang. Pada Agustus 2023 lalu, pemerintah menetapkan target lifting atau produksi minyak untuk tahun anggaran negara 2024 nanti sebanyak 635.000 barrel per hari dengan asumsi harga minyak dunia atau ICP sebesar 82 US dollar per barrel. Asumsi lifting ini turun 3,8% dari target lifting tahun ini, yaitu tahun 2023, yang direncanakan akan mencapai 660.000 per barrel per hari. Harga ICP juga ditarget lebih rendah menjadi 90 US dollar per barrel. Meski lifting turun, keuntungan tetap meningkat. Dikutip dari CNBC, SKK Migas dalam siaran persnya menyebutkan penerimaan negara dari hulu migas pada 2022 tetap meningkat mencapai 18,19 miliar US dollar atau naik 33,8% dari 13,6 miliar US dollar pada tahun sebelumnya. Tren produksi minyak di Indonesia memiliki sejarah yang sangat dinamis, sempat menjadi produsen utama dunia. Kini Indonesia malah menjadi net importer atau impor lebih banyak dari ekspornya terhadap komoditas energi ini. Merujuk data BPS, impor minyak mentah Indonesia mencapai 15,26 juta ton atau naik 11%
dibandingkan impor minyak mentah pada 2021 yang tercatat sebesar 13,78 ton. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di atas, era tahun 70-an hingga awal 80-an merupakan era kejayaan minyak di Indonesia. Melonjaknya harga serta melimpahnya stok cadangan minyak saat itu menjadi berkah bagi Indonesia untuk mengganti rugi berbagai kerusakan ekonomi pasca kekacauan politik di ujung kekuasaan Orde Lama. Selain itu, berkah minyak sebagian digunakan pula untuk berbagai kebutuhan pembangunan Indonesia saat itu. Menurut catatan Energy Information Administration atau EIA, produksi minyak mentah atau crude oil dari Indonesia bahkan sempat digenjot hingga level 1,6 juta barel per hari pada tahun 1981. Angka ini setara dengan 2,9% total produksi dunia. Puncak produksi tersebut sekaligus menandakan, menurut Pak Budiono, pada tahun 2016, akhir dari kejayaan minyak di Indonesia. Sumber dari Wikipedia menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak ini disebabkan peningkatan konsumsi global dan puncaknya akibat terjadinya krisis di Timur Tengah pada tahun 1980 dengan harga tertinggi saat itu mencapai 35 US dollar per barrel atau 106 US dollar per barrel untuk harga saat ini. Setelah itu, pesta minyak pun berakhir dengan penurunan jatuh pada tahun 1986 dari 27 dolar menjadi di bawah 10 dolar atau 62 dolar ke 23 dolar untuk harga saat ini. Bagi Indonesia, penurunan harga minyak saat itu berimplikasi pada tergerusnya neraca pembiayaan pembangunan pada saat itu. Artinya, fenomena kejatuhan harga minyak ini memulai fase model perekonomian baru dari berbasis migas menjadi non-migas. Perubahan model ekonomi yang tadinya berbasis migas menjadi model ekonomi non-migas memiliki implikasi terkait permintaan dan penawaran konsumsi di dalam negeri. Bila pada akhir era ekonomi minyak, konsumsi minyak hasil penyulingan kita hanya 431 juta barrel per hari, rata-ratanya kemudian meningkat menjadi 613 barrel per hari pada medio 1982 sampai 1996. Peningkatan konsumsi ini tentunya digunakan untuk menggerakkan pabrik-pabrik pengolahan berbagai industri manufaktur kala itu, baik yang diusahakan oleh anak negeri maupun para investor asing yang juga giat diundang untuk mengoperasikan usahanya di Indonesia saat itu. Namun konsumsi utama tentunya berasal dari kendaraan bermotor yang dimiliki penduduk untuk melakukan mobilitas harian mereka. Peningkatan konsumsi ini bisa dilihat dari tren pertumbuhan panjang jalan yang terus melesat merespon peningkatan permintaan kendaraan bermotor. Jika pada era ekonomi migas, pertumbuhan jalan hanya 3.000-an kilometer per tahun, pada era ekonomi non-migas naik menjadi sekitar 8.000 kilometer per tahun. Pada tahun 96, tercatat jalan aspal yang terbangun sudah mencapai 181,2 ribu kilometer. Kenaikan ini terutama direalisasikannya berbagai ruas jalan tol di Jakarta serta Jawa di akhir era Orde Baru. Sejak 1995, produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan produksi yang dilakukan saat itu hanya mengandalkan sumur-sumur tua. Kompas mencatat saat ini produksi dari sumur tua tersebut mencapai 72% dari total sumur nasional dengan umur rata-rata 30 tahunan. Di sisi lain, tidak terdapat penemuan sumur-sumur baru juga mengakibatkan produktivitas mengalami kemacetan. Mengutip dari Kompas, pasca penemuan cadangan minyak sebanyak 450 juta barel di lapangan Banyu Urip
pada tahun 2001 lalu, belum ada lagi penemuan sumur baru dengan jumlah cadangan yang besar. Alhasil, kondisi ini mengakibatkan penyusutan cadangan minyak nasional terjadi dengan cepat. Hingga saat ini, produksi minyak Republik Indonesia berada pada kisaran 700 juta barel per hari. Sementara konsumsinya justru makin meningkat setara dengan jumlah produksi pada tahun 80-an sekitar 1,6 juta barel per hari. Hal yang menarik untuk dilihat adalah meski penurunan harga minyak memukul sisi penerimaan negara dengan keras, namun produksi migas tidak langsung di-stop dengan serta-merta. Menurut catatan Energy Information Administration, sepanjang periode ekonomi non-migas tersebut, produksi minyak mentah termasuk kondensat masih mencapai 1,43 juta barel per hari. Angka ini masih sekitar 2 kali lipat gabungan produksi negara-negara ASEAN sekalipun, yang masih dalam kisaran 0,82 juta barel per hari. Kondisi produksi baru berbalik pada tahun 2011, di mana produksi Indonesia hanya sebesar 902.000 barel per hari atau lebih kecil 20.000 barel per hari dibandingkan total negara ASEAN. Sehingga kini produksi nasional lebih diperuntukkan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara kekurangannya akan dipenuhi melalui ekspor. Salah satu catatan dari pengelolaan minyak di dalam negeri adalah minimnya kapasitas kilang minyak kita untuk memproses minyak mentah menjadi produk lain yang lebih berguna dan tentunya bernilai tambah. Pasca pengeboran, minyak mentah cenderung langsung dijual ke luar negeri sebelum sempat dimurnikan karena minimnya jumlah kilang minyak dalam negeri. Salah satu tujuan utamanya adalah Singapura. Data EIA tahun 2014 mencatat, meski rasio pemrosesan minyak dalam negeri sudah di atas 100% atau tepatnya 123% dari total produksi crude oil, angkanya kalah jauh dari Singapura yang bisa mencapai 99.000%. Padahal efisiensi di sektor ini bisa memotong beban anggaran atas selisih perdagangan minyak hasil penyulingan tersebut. Hingga saat ini konsumsi minyak nasional terutama untuk keperluan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Menurut data EIA, rata-rata tahun 2017 sampai 2022, sebanyak 36% konsumsi minyak digunakan untuk peruntukan bahan bakar bermotor. Yang juga cukup besar adalah penggunaan minyak untuk penyulingan sebanyak 31%, serta untuk pembuatan liquefied petroleum gases atau LPG sebanyak 15%. Demikian telah kita bahas indikator makroekonomi terkait ketenagakerjaan dan lifting minyak di Indonesia. Dalam diskusi ini, kita mengetahui bahwa dalam kasus Indonesia pada 2 dasawarsa terakhir, fenomena ketenagakerjaan yang paling mencolok terlihat pada pergeseran pekerja dari sektor pertanian ke sektor jasa. Semakin tidak layaknya usaha pertanian rakyat, mengakibatkan ditinggalkannya sektor ini oleh para pekerjanya. Para pekerja yang berganti sektor ini tentunya tidak memilih sektor manufaktur yang umumnya membutuhkan skill kaku untuk bisa masuk ke dalamnya. Sektor jasa adalah pilihan yang paling dekat untuk berpindah karena terdapat pintu informalitas yang masih mungkin dimasuki oleh para pekerja non-skill, terutama pada sektor perdagangan. Sektor informal yang berlangsung dalam waktu yang panjang menurunkan rata-rata upah perekonomian yang berisiko pada penurunan daya beli dalam jangka panjang. Sementara itu, tren produksi minyak di Indonesia memiliki sejarah yang sangat dinamis. Sempat menjadi produsen utama dunia, kini Indonesia malah menjadi net importer terhadap komoditas energi ini. Nah, pada diskusi selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai upaya membiayai pembangunan di Indonesia. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya.